Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Taruna Utama Abdurrahman Wahid, STB 3544, kelas Manajemen Pemasyarakatan A, izin melaksanakan ujian akhir semester berbasis pembuatan video dengan judul Pengembalian Kerugian Negara Melalui Peradilan. Pertama itu kita masuk ke dalam dasarnya dulu, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1, Butir 1 memuat bahwa yang disebutkan di sini adalah keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Itu adalah kerugian negara atas dasar lain, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa kerugian ini adalah dikurangi atau penghasilan negara atau kas negara itu beberapa faktor yang penyebabnya itu adalah di sini kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata, jumlahnya dengan variatif seperti itu. Itu pengembalian kerugian negara melalui persidangan. Di sini saya akan membahas apa sih pengembalian kerugian negara gitu. Yang pertama adalah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak hanya menjatuhkan pidana bagi pelaku, melainkan sudah memikirkan pemulihan kerugian negara. Di sini saya sebutkan bahwa bagaimana tindak pidana korupsi itu harus mengembalikan uang yang dia korupsi seperti itu. Mengapa demikian? Karena uang yang diambil dari tindak pidana korupsi tersebut sudah merugikan negara, mengakibatkan ketidakstabilan program yang dicanangkan dan perekonomian negara seperti itu. Di sini juga memikirkan bagaimana caranya memulihkan keuangan negara dengan melalui persidangan. Menurut Kejaksaan Agung mengeluarkan surat nomor B765/FD-FD-1/04/2018 tentang petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan. Di sini akan saya jelaskan bahwa dalam rangka optimalisasi penyelamatan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di sini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penyelidikan agar dilaksanakan lebih optimal, yaitu tidak hanya terbatas pada menemukan peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum, tapi juga harus diupayakan untuk menemukan besaran kerugian keuangan negara. Jadi di sini adalah bukan hanya sebagai, kalau kita lihat sebagai tangkap tangan, operasi tangkap tangan seperti itu, mengungkap kasus pidana korupsi seperti itu. Bukan hanya seperti itu, akan tetapi diupayakan bagaimana hasil dari uang korupsi tersebut dikembalikan kepada kas negara seperti itu. Jadi tidak hanya mengungkap, tapi harus bisa mencari sumber dana dan dikembalikan kepada negara. Poin kedua, untuk menemukan besaran kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan perhitungan sendiri atau dapat bekerjasama dengan aparat pengawas internal pemerintah. Jadi tahap ini adalah tahap bagaimana proses perhitungan pencarian dana tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Seperti satu, dengan cara menghitung uang kerugian negara dengan cara pribadi yang dilakukan masing-masing tindak pidana.
tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah bagaimana aparatur penegak hukum bekerja sama dengan aparatur pengawas internal pemerintah seperti Sekjen, Sekretaris Jenderal atau BPK, audit dan lain sebagainya seperti itu. Yang ketiga adalah dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi agar segera dilakukan pengumpulan data harta benda milik para pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Jadi setelah dinyatakan tersangka atau bahkan putusan harus segera ditindak dengan cara mengaudit keuangan-keuangan yang dimiliki oleh tersangka atau terpidana tersebut. Yang keempat adalah apabila para pihak yang terlibat bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, maka dapat dipertimbangkan untuk proses kelanjutan hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan sosial. Tapi yang di poin 4 ini memang agak sedikit pro kontra, karena memang hukum yang dilaksanakan adalah jika tindak pidana korupsi sudah mengembalikan kerugian negara, maka tindak pidana hukumannya cenderung akan sedikit atau rendah hukumannya. Yang ini yang menjadi polemik di masyarakat, bahwa ada pemikiran maling ayam saja dihukum 2-3 tahun. Kenapa korupsi cuma 1-2 tahun, bahkan cuma beberapa bulan seperti itu? Ini memang menjadi polemik yang sampai sekarang menjadi dasar atas polemik tersebut. Mungkin akan dibahas di pasal RKUHP dan materi selanjutnya. Itu slide selanjutnya adalah dengan demikian, jika pengembalian kerugian negara dilakukan pada tahap penyelidikan, proses hukum dari tindak korupsi tersebut tidak dilanjutkan. Jadi di sini uniknya adalah jika pengembalian kerugian negara sebelum BAP dilimpahkan kepada kejaksaan, jika sudah mengakui korupsi, dikembalikan kepada negara dengan utuh, maka proses tersebut tidak dilanjutkan. Jadi tidak ada proses hukum tindak pidana tersebut. Jadi tersangka tersebut bisa bebas dengan hanya mengembalikan tindak pidana, tidak mengembalikan kerugian negara tersebut. Mungkin ini juga yang menjadi polemik di masyarakat. Berbeda halnya jika pengembalian kerugian negara dilakukan pada tahap persidangan telah berlangsung, seperti yang dilakukan oleh Atut dalam kasus korupsi alat kesehatan. Nah, ini saya menyantumkan contoh Atut, yaitu aparatur pemerintahan di Provinsi Banten. Atut tetap dijatuhkan penghukuman berupa pidana penjara. Hanya saja pengembalian kerugian negara pada saat persidangan akan menjadi pertimbangan hakim yang masuk kategori meringankan. Nah, tadi itu saya melampirkan, menyebutkan jika pengembalian pada saat penyelidikan, maka hukuman dapat ditiadakan. Nah, saya akan memberikan contoh jika pengembalian sudah dalam tahap proses peradilan, maka tetap dijatuhkan hukuman, akan tetapi akan menjadi pertimbangan karena memang sudah melunaskan atau sudah mengembalikan kerugian negara, seperti itu. Saya akan melampirkan putusan pengadilan. Di sini ada putusan pengadilan yang dijatuhi kepada Atut berupa video. Terdakwa Atut Hosia berupa pidana penjara selama 5 tahun. Terdakwa Atut Hosia dinyatakan terbukti mengatur proses penganggaran proyek pengadaan alat kesehatan. Hakim menyebut Atut memperkaya diri sebesar 3,8 miliar rupiah dan adiknya Tubagus Hairiwardana sebesar 50 miliar rupiah. Jaksa sebelumnya menuntut Atut dengan pidana 8 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Saya menerima putusan vonis yang disampaikan oleh Terima kasih. Kami akan menggunakan hak kami untuk
Jadi itu yang bisa saya persembahkan di video. Jadi keterangannya adalah meskipun pengembalian dana sudah dikembalikan kepada kas negara, akan tetapi pengembaliannya setelah proses atau pada masa proses peradilan itu sudah tidak bisa dilakukan yang namanya bebas dari hukum. Akan tetapi menjadi pertimbangan hakim bahwasanya ketika seseorang sudah mengembalikan kerugian negara, maka akan menjadi pertimbangan hukuman yang diberikan nanti atau yang dijatuhkan nanti, seperti itu. Kesimpulan saya adalah dari presentasi saya atau paparan saya kali ini adalah bahwa beberapa faktor yang dilakukan tentang pengembalian dengan tindak pidana hukuman adalah memiliki beberapa faktor. Ya, yang utama adalah kita harus melihat dari segi mana faktor tersebut. Seperti jika korupsi dilakukan setelah lalu dikembalikan uangnya, itu lebih baik daripada jika korupsi dilakukan tapi uangnya tidak kembali, seperti itu. Karena banyak koruptor yang dilakukan, mereka hanya ya udah saya di penjara saja, uang korupsi saya udah banyak, seperti itu. Maka dari itu mungkin perlu adanya tinjauan kembali terhadap RKUHP tentang tindak pidana khusus korupsi seperti ini, bagaimana proses nanti peradilannya atau proses hukumnya, agar supaya tindak pidana korupsi ini lebih jelas, seperti itu. Karena pada inti dari permasalahan ini adalah bagaimana tindak pidana korupsi ini setidaknya dikurangi atau dibasmi, seperti itu. Mungkin tindak pidana korupsi bahkan di Indonesia ini mungkin pasti ada, akan tetapi diredam, seperti itu. Akan tetapi dipres, seperti itu, agar supaya tidak setiap lini ada korupsi, karena dapat merugikan bangsa dan negara, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.